Salam jumpa saudara-saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat bolehkah alat musik band itu dipakai dalam perayaan Ekaristi. Saudara-saudariku terkasih, dunia semakin hari semakin canggih. Demikian juga kita melihat sendiri alat-alat musik yang digunakan pun semakin hari semakin luar biasa. Pada zaman dulu alat musik itu seadanya, sederhana. Tapi pada zaman kita ini, alat-alat musik yang kita lihat pun semakin canggih, semakin luar biasa. Pertanyaan bagi kita, dengan semakin canggihnya alat musik ini, kita lihat misalnya salah satunya adalah band. Bolehkah band ini dipakai dalam perayaan Ekaristi? Barangkali bagi saudara-saudari yang memiliki jiwa seni, mungkin mereka menginginkan atau menghendaki supaya band ini bisa masuk dalam perayaan Ekaristi. Sehingga ketika bunyi band dalam misa, kita pun akan mengikuti bunyi atau alunan nada dari band tersebut. Saudara-saudariku terkasih, apa yang mau dikatakan gereja perlu juga kita perhatikan. Artinya apa? Kita tidak bisa mengikuti selera kita, tapi kita harus mengikuti pedoman atau apa yang diharapkan oleh gereja berhubungan dengan musik atau penggunaan musik tersebut. Maka saudara-saudariku terkasih, untuk lebih jelasnya tentang boleh atau tidak, mari ikuti ulasan berikut ini. Dikutip dari katoliksitas.org, pada awal abad ke-20, melalui instruksi tentang musik gerejawi, Paus Pius ke-10 menentukan bahwa alat musik gereja adalah orgel pipa. Sejak abad ke-16, alat musik lain seperti gitar, alat musik tiup, dan brass instrumen hanya boleh digunakan dengan izin pimpinan gereja setempat. Pertanyaan kita, siapakah pimpinan gereja setempat? Jawabannya adalah Bapak Uskup. Karena Bapak Uskup mempunyai otoritas untuk memutuskan sesuatu. Saudara-saudari, menurut Konsili Vatikan kedua, dalam konstitusi tentang liturgi suci atau Sacrosanctum Concilium, memang alat musik yang dianjurkan adalah organ atau organ pipa atau istilah lainnya orgel pipa. Ini bisa kita lihat dalam Sacrosanctum Concilium artikel 120 yang mengatakan kepada kita demikian. Dalam gereja Latin, organ pipa hendaknya dijunjung tinggi sebagai alat musik tradisional yang suaranya mampu memeriahkan upacara-upacara gereja secara mengagumkan dan mengangkat hati umat kepada Allah. Akan tetapi, menurut kebijaksanaan dan dengan persetujuan pimpinan gerejawi setempat yang berwenang, sesuai dengan kaidah artikel 22 paragraf 2, kemudian artikel 37 dan 40, alat-alat musik lain dapat juga dipakai dalam ibadat suci, sejauh memang cocok atau dapat disesuaikan dengan penggunaan dalam liturgi, sesuai pula dengan keanggunan gedung gereja, dan sungguh membantu memantapkan penghayatan umat beriman. Ini kata-kata penting, saudara-saudari. Membantu memantapkan penghayatan umat beriman. Maka dari sini,
Seandainya mau digunakan alat musik lain, harus dipertimbangkan apakah cocok dan sesuai dengan kesakralan ibadat suci dan cocok untuk liturgi, dan harus dengan persetujuan dari pimpinan gerejawi setempat. Kembali di sini Bapak Uskup menjadi penentunya. Saudara-saudari, tentu maksudnya adalah untuk menjaga kesakralan musik gerejawi, dan bahwa musik gerejawi tidak selayaknya disamakan dengan musik sekular. Ini pun kalimat penting yang harus kita perhatikan, saudara-saudari. Prinsipnya, bukan musik liturginya yang harus direndahkan menjadi seperti musik pop sekular, baru bisa dihayati. Artinya di sini saudara-saudari, kita tidak menjadikan musik liturgi itu menjadi musik yang seperti kita dengar dalam lagu-lagu profan. Lalu dari situ kita bisa menghayati. Inilah hal yang dikatakan pedoman atau petunjuk yang kita perhatikan bersama. Sebaliknya, kita harus berusaha meningkatkan kemampuan musikal sehingga dapat melakukan kidung-kidung surgawi dengan alat musik yang sesuai. Saudara-saudari terkasih, tentang penggunaan band di dalam gereja, memang secara eksplisit dilarang, seperti yang jelas tertulis dalam motu proprio yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-10 pada tahun 1903 tentang instruksi dalam hal musik sakral gerejawi nomor 20 yang berbunyi demikian. Dilarang keras menggunakan alat musik band di dalam gereja, dan hanya di dalam kondisi-kondisi khusus dengan persetujuan ordinaris dapat diizinkan penggunaan alat musik tiup yang terbatas jumlahnya dengan penggunaan yang bijaksana sesuai dengan ukuran tempat yang tersedia dan komposisi dan aransemen yang ditulis dengan gaya yang sesuai dan sesuai dalam segala hal dengan penggunaan organ. Inilah kalimat yang sangat tegas, saudara-saudari, mau mengatakan kepada kita boleh atau tidak band itu dipakai. Saudara-saudariku terkasih, alasannya berhubungan dengan poin 19, yaitu alat musik yang ribut dan berkesan tidak serius memang dilarang untuk digunakan dalam liturgi seperti drum dan bermacam bel dan lain sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan alat musik band dengan bunyi jas jus, barangkali kita yang mengikuti perayaan itu, yang diharapkan di sana suasananya itu sakral, kita pun akan ikut menari-nari di dalam perayaan itu. Maka saudara-saudari, kesakralan, keagungan perayaan itu pasti berbeda dengan kalau tidak digunakan band di dalam perayaan itu. Jadi jelas saudara-saudari, pernyataan ini memberikan sebuah masukan bagi kita tentang boleh atau tidak. Saudara-saudariku terkasih, memang disebutkan juga di dalam Sacrosanctum Concilium artikel 119. Terdapat kekecualian pada tanah-tanah misi yang mungkin terpencil, yang mungkin tidak ada listrik, sehingga alat musik orgel tidak bisa digunakan. Maka diperbolehkan alat musik tradisional lainnya, asalkan sesuai dengan maksud religius atau penyembahan kepada Tuhan. Jadi di sini ada pengecualian pada daerah-daerah misi di mana ada umat Katolik di sana, lalu listriknya belum ada, maka diberikan sebuah
kelonggaran untuk boleh menggunakan alat musik yang ada di daerah tersebut, tapi tentunya harus sesuai dan juga paling tidak harus mendapat persetujuan dari otoritas gereja setempat. Dalam hal ini adalah Bapak Uskup. Saudara-saudariku terkasih, menyikapi ketentuan ini, maka penggunaan drum atau band memang seharusnya tidak boleh digunakan untuk alat musik yang umum pada misa kudus. Jadi kalimat ini sudah dengan jelas saudara-saudari memberikan jawaban kepada kita bahwa band itu tidak dibenarkan dalam perayaan Ekaristi. Atau jika sampai diperbolehkan sekalipun disebabkan karena pertimbangan yang khusus dari pihak ordinaris. Harus ada alasan yang kuat dan izin dari pihak pimpinan gerejawi setempat yang disertai pembatasan-pembatasan tertentu supaya ibadat tidak terkesan seperti kita berada di tempat hiburan. Saudara-saudari, prinsip dasar dari musik liturgi ini harus diketahui oleh para pemusiknya, baik yang sudah profesional maupun yang masih amatir, yang bermain musik di gereja karena ingin menyumbangkan talenta mereka. Harap diketahui bahwa musik adalah bagian yang penting dalam liturgi dan maksudnya untuk menerapkan dan menjadi satu kesatuan dengan liturgi itu sendiri. Sehingga bukan untuk sekedar menghibur umat atau memuliakan musikus itu sendiri. Saudara-saudari, perlu kita lihat motonya seharusnya dalam musik itu adalah bukan untuk kami Tuhan, tetapi kemuliaan hanya bagi namamu. Saudara-saudariku terkasih, demikianlah sedikit informasi tentang boleh tidaknya menggunakan band dalam perayaan Ekaristi. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.